Oke, kita masuk ke sesi ketiga. Kita belajar kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa itu peristiwa ketika manusia pertama Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah dan memakan buah dari pohon yang dilarang. Kejadian 3 ya. Saudara bisa baca nanti. Yang pertama perlu kita pahami bahwa awalnya itu baik. Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya di dalam Kejadian 1 ayat 27. Manusia itu hidup dalam hubungan yang harmonis dengan Allah. Allah yang Maha Kudus itu dan manusia belum jatuh dalam dosa, sangat harmonis ya, sangat dekat. Tanpa dosa, tanpa rasa malu, dan tanpa kematian. Kemudian ada godaan dan ketidaktaatan, di mana waktu itu iblis melalui ular menggoda Hawa dengan meragukan firman Allah. Nah ini kita lihat ya modusnya ya. Saat kita meragukan firman Allah, disitulah kita jatuh. Sedikit saja kita meragukan firman Allah. Ya, termasuk dokter-dokter yang keblinger tuh ya, kalau sudah temui di sosial media itu ya, kayak yang ketuanya Biblos itu yang meragukan firman Allah. Itu sebenarnya mereka sudah jatuh. Dosa pertama itu bukan sekedar makan buah, tetapi yang pertama dia meragukan kebenaran firman Allah. Jadi ingat kita pun juga bisa jatuh ke dalam hal yang sama saat kita meragukan kebenaran firman Allah. Padahal firman Allah adalah satu-satunya standar kebenaran orang percaya. Firman Allah itu sudah lengkap dan sudah sempurna sekarang. Logika, pikiran kita, hati kita harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Kemudian ingin menjadi seperti Allah. Memberontak terhadap otoritasnya. Dia Allah yang berdaulat. Dia ingin seperti Allah yang mempunyai otoritas. Seperti itu. Adam dan Hawa memiliki kehendak mereka sendiri di atas kehendak Tuhan. Jadi seperti yang orang sering katakan sebagai kehendak bebas, freedom will, itu sebenarnya kecenderungan pada kejahatan. Condong pada kejahatan. Siapa saja manusia zaman sekarang ini, kalau menginginkan kehendak bebas, itu sebenarnya adalah kecondongan mereka pada kejahatan. Jadi, seperti yang terkatakan, orang berdosa hanya bisa melahirkan orang berdosa berikutnya. Jadi tidak ada satu bagian pun dari diri kita itu yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi oleh dosa. Baik pikiran, hati, kehendak, perkataan, semuanya dipengaruhi, dipolusi oleh dosa. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus setiap saat untuk memurnikan kita melalui kebenaran, melalui firman-Nya. Nah, kalau kebenarannya ditinggalkan, otomatis kita jatuh. Saat kasih karunia Tuhan ditolak, manusia yang naturnya berdosa setelah jatuhan Adam dan Hawa, ya itu pasti jatuh juga. Nah, kalau kita bandingkan ya ajaran dunia itu kan cenderung untuk percaya pada diri sendiri, self-confidence. Sekilas kelihatannya benar ya. Tetapi yang diajarkan oleh Alkitab itu berbeda. Bertolak belakang. Percayalah kepada Allah yang berdaulat, God confidence. Karena itu ada yang mengatakan bahwa ubahlah rasa percaya dirimu, self-confidence menjadi God confidence. Karena kita ini, natur kita berdosa. Kita tidak maha tahu. Kita tidak maha melihat. Kita tidak maha kuasa. Apa yang bisa kita harapkan dari kita percaya pada diri kita sendiri? Kita mempunyai limitation, mempunyai keterbatasan. Tapi kalau kita meletakkan diri kita, iman kita, percaya kita kepada Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, maka dia bisa kita percaya. Dia bisa kita harapkan. Karena dia maha kuasa. Bahkan sebelum kita memohon. Nah, ajaran ini tentu saja bertolak belakang dengan John Robert Power ya, mengajarkan mati-matian percaya pada diri sendiri, atau ajarannya Norman Vincent Peale ya. Sekarang kita lihat ya, akibat kejatuhan itu ya.
Kejatuhan itu membawa dampak besar. Yang pertama, hubungan dengan Allah rusak. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Kemudian ada rasa malu dan bersalah muncul. Kemudian kita lihat juga di bagian kitab suci, ada kutuk atas bumi. Kemudian kematian rohani dan jasmani. Kemudian dosa diwariskan kepada seluruh umat manusia. Roma 5 ayat 12. Mari kita buka Roma 5 ayat 12. Silakan yang sudah ketemu dibacakan. Roma 5 ayat. Dan firman Tuhan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Jadi semua orang telah berbuat dosa, condong pada kejahatan. Mati secara rohani, mati itu bisu buta tuli terhadap kebenaran. Jangan harap saudara, orang yang belum mengenal Kristus, dia bisa mengenal Yesus tanpa pemberitaan Injil. Omong kosong. Hanya firman Tuhan yang mengubahkan, bukan yang lain. Jadi sejak saat itu, semua manusia lahir dalam natur yang berdosa. Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bahkan sejak di dalam kandungan, belum mengerti apa yang baik dan benar, belum melakukan sesuatu yang berdosa, itu sudah dikandung di dalam dosa, saudara. Benang merahnya adalah karena itu semua manusia tanpa terkecuali bangsa apapun, suku apapun butuh Yesus, butuh juru selamat. Jadi berbeda dengan puisi-puisi lagu yang ditulis oleh Padi ya. Manusia seperti kertas putih gitu ya. Suci, tak bernoda. Berbeda dengan yang digambarkan Alkitab. Saudara. Sejak dalam kandungan kita sudah berdosa. Itu memang yang membedakan ajaran kekristenan dengan agama manapun. Yang keempat, harapan di tengah kejatuhan. Meski manusia jatuh, Allah itu langsung menyatakan janji keselamatannya. Kejadian 3 ayat 15, di mana janji tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Ini merujuk pada karya penebusan Kristus. Ini yang disebut dengan istilah proto-evangelium. Penginjilannya, Injil yang pertama kali. Coba kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, itulah Injil yang pertama kali diberikan. Bahwa akan ada keturunannya yang meremukkan kepala ular itu. Janji keselamatan itu sudah terkandung di dalamnya. Ada di berita Kejadian 3 ayat 15 itu. Kejatuhan manusia adalah tindakan ketidaktaatan kepada Allah yang membawa dosa dan kematian. Permisi. Salam boyo. Ya, kita lanjut. Kejatuhan manusia itu tindakan ketidaktaatan terhadap Allah yang membawa dosa dan kematian ke dalam dunia. Namun di tengah hukuman, Allah menyatakan anugerah dan rencana keselamatannya. Jadi menolak Yesus, menolak Juru Selamat, berarti menolak anugerah keselamatan yang ditawarkan. Dan pasti binasa di dalam kekalahan tanpa Juru Selamat. Harus menanggung sendiri seluruh dosa-dosanya dari lahir sampai mati.
Dan ingat, dia maha adil. Kalau maha adil itu satu dosa pasti dihukum. Sedangkan upah dosa adalah maut. Jadi jangan pernah bermimpi masuk surga, masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus dengan modal kain kotor perbuatan baik kita, kesalahan kita. Hanya Yesus yang melayakkan saudara untuk bisa sampai kepada Bapa. Nah, sekarang kita melihat asal-usul dosa. Dosa itu berasal dari pemberontakan terhadap Allah. Kita lihat modusnya, berasal dari pemberontakan terhadap Allah. Zaman sekarang pun juga kita mesti perhatian ketidaktaatan, pemberontakan, itu pasti ada konsekuensinya, akan ada dampaknya yang perlu kita pikirkan. Alkitab menyatakan bahwa dosa tidak diciptakan Allah. Allah itu kudus dan tidak pernah menjadi sumber kejahatan. Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Dosa dari keinginan sendiri yang sudah matang. Dosa muncul ketika makhluk ciptaan yang memiliki kehendak memilih memberontak terhadap Allah. Kemudian yang kedua kita lihat kejatuhan iblisnya. Sebelum manusia jatuh, sudah ada pemberontakan malaikat. Iblis yang mayoritas mengkonotasikan sebagai Lucifer, minggu kemarin kan sudah saya jelaskan ya. Lucifer itu sebenarnya arti aslinya itu light barrier. Light barrier itu pembawa terang. Itu tidak cocok ditujukan kepada iblis yang bapa segala dusta, bapa segala kejahatan. Light barrier hanya cocok untuk Yesus. Ini tidak populer. Sama seperti karismatik menuju pada aliran tertentu. Padahal semua orang Kristen kalau kita merujuk bahasa aslinya ya karismatik. Tidak ada orang bisa percaya kepada Yesus kalau bukan karena anugerah. Tetapi karena sudah salah kaprah, akhirnya karismatik dianggap sebagai aliran tertentu. Kalau melihat aslinya ya semua orang Kristen ya karismatik. Bisa percaya Yesus karena anugerah. Nah sama seperti itu. Kalau misalnya saudara menginjil pakai Lucifer ditujukan kepada Yesus, ya pasti saudara akan dihujat. Ya karena semuanya sudah salah kaprah saudara. Sekedar tahu saja. Iblis jatuh karena kesombongan dan ingin menyamai Allah. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 28 ayat 12 sampai 17. 2 Petrus 2 ayat 4. Kita lihat 2 Petrus. 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Dan firman Tuhan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, saudara renungkan ya, seharusnya ini membuat kita sungguh-sungguh bersukacita dan bersyukur. Permisi. Shalom Bu Yeni. Oke, kita lanjut ya. Jadi seharusnya 2 Petrus 2 ayat 4 ini membuat kita semakin termotivasi ya. Saudara renungkan ya, malaikat jatuh tidak disediakan juru selamat. Tapi kita baca di awal tadi, manusia jatuh, langsung ada proto-evangelium di dalam kejadiannya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan. Itu disediakan secara implisit
disediakan penebus, disediakan juru selamat. Harusnya itu membuat kita termotivasi, bersukacita melayani Tuhan. Iblis jatuh nggak disediakan juru selamat loh. Tapi manusia jatuh, diberikan juru selamat. Harusnya itu membuat kita motivasi yang luar biasa di dalam melayani Tuhan. Nah, kalau saudara tidak mengetahui kebenaran-kebenaran seperti ini, ya pelayanan saudara nggak heran kalau misalnya kadang-kadang kering, karena saudara sangat minim sekali memahami kebenaran. Nah, karena itu pentingnya kita terus belajar. Permisi. Shalom Pak Daniel. Jadi sekali lagi itu menjadi motivasi kita untuk makin melayani Tuhan, makin setia mengikuti Tuhan, makin rajin belajar firman Tuhan, belajar kebenaran. Sebab pelayanan dengan motivasi dan cara yang benar itu hanya didapat kalau saudara rajin, setia, belajar kebenaran. Orang yang berasal dari kebenaran itu akan menghargai kebenaran, akan mencari kebenaran. Dan Roh Kudus pasti akan membuat dia mengerti, akan dipuaskan. Jadi dosa pertama kali itu muncul dalam dunia malaikat melalui kesombongan dan pemberontakan. Yang ketiga, dosa masuk ke dunia manusia. Dosa masuk ke dalam pengalaman manusia melalui ketidaktaatan Adam dan Hawa, Kejadian 3 tadi. Melalui satu orang Adam sebagai wakil kita, dosa masuk ke dalam dunia dan maut melalui dosa. Roma 5 ayat 12. Jadi ilustrasinya begini. Adam itu wakil kita, wakil manusia. Adamnya jatuh, kita juga jatuh. Kalau kita lihat sepak bola ya, kemarin Indonesia kalah dengan Bulgaria ya. Walaupun yang main cuma 11 orang. Tapi dikatakan Indonesia kalah dari Bulgaria. Karena 11 orang itu wakilnya. Sama dengan dosa seperti itu. Dosa masuk melalui satu orang. Dosa masuk ke dalam dunia. Dan maut melalui dosa. Roma 5 ayat 12. Mari kita lihat. Roma 5 ayat 12. Silakan. 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 Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Seperti yang Luther katakan tadi ya. Orang berdosa hanya bisa melahirkan orang berdosa berikutnya. Nah sekarang kita belajar hakikat dosa ya. Secara sederhana, dosa itu adalah melanggar hukum Allah, melanggar kekudusan Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Yang kedua, tidak percaya kepada Allah. Ini sebenarnya banyak ya kita yang sering kali seperti ini ya, tidak percaya kepada Allah ya.
Meskipun kita sudah dijanjikan dan janjinya ada di dalam firman-Nya ya. Misalnya janji akan memelihara kita melebihi burung pipit. Tapi kan orang itu kadang-kadang secara defense-nya di manusiawi gitu katanya takut, cemas, khawatir. Besok bagaimana masa depan anakku? Besok makan apa? Kita sudah bangkrut. Jadi tidak percaya pada janji Allah. Bahkan tidak percaya pada janji Allah ya tidak percaya kepada Allah. Dan itu dosa. Sekalipun kita semua menganggapnya itu manusiawi. Ya bukan hanya orang awam ya. Para hamba Tuhan juga banyak demikian. Khususnya yang di pedesaan, di pedalaman. Kalau saya tahu hamba Tuhan yang di pedalaman, yang 1 bulan hanya 350.000, menghidupi 2 anak dan 1 istrinya, itu setengah mati sudah. Dihadapkan seperti itu, belum lagi serangan setan yang menggoyahkan imannya. Lalu itu penting ya, kita mendoakan hamba-hamba Tuhan pedesaan dan pedalaman. Penting untuk supaya mereka tetap dikuatkan. Supaya mereka tetap berjuang memberitakan Injil di tengah beratnya beban hidup yang mereka hadapi. Yang ketiga, mengutamakan diri sendiri di atas Tuhan. Wah, ini banyak. Para pendeta, pastor kan juga banyak demikian. Gereja sudah bagus, diperbagus lagi, dicantikkan lagi. Persembahan, persepuluhan yang semestinya untuk pelayanan dan untuk menolong jemaat yang masih kekurangan dipakai untuk beli mobil mewah, koleksi sepeda motor mewah, ke luar negeri dan sebagainya. Itu sungguh memalukan. Itu bukan hamba Tuhan. Perasaannya sendiri hamba Tuhan. Itu hamba uang ya. Bukan gembala yang sejati ya. Gembala yang sejati itu memperhatikan kerohanian jemaatnya. Itu gembala upahan. Hanya mengutamakan diri sendiri di atas Tuhan. Saya pernah mengetahui lah, 1 saja. Mereka pelayan dengan biaya mereka sendiri. Sebutkan hamba Tuhan siapa? Dari gereja mana? Yang berani pelayan pergi keluar menjangkau dengan biaya sendiri. Mengutamakan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Yang ada, persembahan yang ada di dekap sedemikian rupa ya. Kalau bisa, nggak ada yang tahu. Pelaporannya juga nggak jelas. Banyak kan gereja yang demikian. Jadi asal-usul dosa adalah pemberontakan makhluk ciptaan terhadap Allah. Dimulai dari kejatuhan iblis, lalu masuk ke dunia melalui Adam. Namun sejak awal Allah sudah menyediakan rencana keselamatan di dalam Kristus. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, bukan berarti, kemudian Tuhan kaget, coba kita sediakan. Bukan. Allah itu menguasai ruang dan waktu ya. Kalau kita mungkin ada past tense, present, future, lampau, sekarang, dan yang akan datang. Kalau Tuhan itu present semua ya. Jadi sekali berencana, dia maha tahu, dia maha kuasa. Termasuk rancangan penebusan itu. Dan itu juga sudah sempurna. Sungguh baik dan sempurna. Sekarang kita lihat ya kejatuhan Adam dan Hawa, Kejadian 3 ya. Kejatuhan Adam dan Hawa itu peristiwa ketika manusia pertama kali melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kejadian 3. Yang pertama, godaan yang menggoyahkan firman. Ini modusnya ya. Saat saudara meragukan firman.
Disitulah biasanya iblis masuk. Ular atau iblis menggoda Hawa dengan meragukan firman Tuhan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Serangan pertama dosa adalah pada otoritas dan kebenaran firman Allah. Keinginan menjadi seperti Allah. Hawa pada waktu itu melihat buah itu baik untuk dimakan. Sedap kelihatannya dan memberi pengertian. Inti dosa bukan sekedar makan buah, tetapi keinginan untuk menentukan sendiri yang baik dan jahat, terlepas dari Allah. Kalau modusnya zaman sekarang kehendak bebas ya, free will. Oh, aku punya kehendak bebas. Menjadi semacam dewanya. Padahal setelah kejatuhan manusia dalam dosa, kehendak bebas itu sebenarnya kecondongan berbuat jahat. Paulus mengatakan di Roma, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena itu semua manusia butuh Yesus, butuh juru selamat. Kalau manusia dengan bebas bisa menolak panggilan Allah, ya berarti Allah nggak berdaulat, saudara. Allah yang nggak berdaulat itu artinya bukan Allah. Itu sebenarnya kejahatannya orang mengajarkan kehendak bebas, free will itu seperti itu. Dia tidak melihat kejatuhan manusia. Manusia berdosa hanya bisa melahirkan manusia berdosa berikutnya. Dia mempunyai kehendak bebas pada waktu manusia itu belum jatuh dalam dosa, memang. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, kehendak bebas itu ada kecenderungan untuk berbuat jahat, condong pada kejahatan. Yang ketiga, ketidaktaatan Adam. Adam tidak menolak, melainkan ikut memakan buah itu. Sebagai kepala perjanjian, Peterhead, kejatuhannya membawa dampak bagi seluruh umat manusia. Roma 5 ayat 12 tadi ya. Sekarang kita melihat akibat langsung. Ada rasa malu dan bersalah. Ada takut dan bersembunyi dari Allah. Kemudian ada kutuk atas tanah, di mana manusia harus mengusahakannya untuk membuahkan hasil. Ada penderitaan dan kematian di sana. Namun di tengah pengumuman itu Allah memberikan janji keselamatan yang kita sebut sebagai proto-evangelium tadi. Kejadian 3 ayat 15 tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan ular, kepala ular. Kejatuhan Adam dan Hawa itu tindakan ketidaktaatan terhadap Allah yang merusak relasi manusia dengannya dan membawa dosa serta maut ke dalam dunia. Tetapi sekaligus menjadi awal pewahyuan anugerah penebusan. Yang kedua, dosa sebagai pemberontakan terhadap Allah. Dosa pada hakikatnya adalah pemberontakan terhadap Allah. Bukan sekedar kesalahan moral ya. Banyak gereja-gereja liberal sekarang mengajarkan yang tidak Alkitab ajarkan, yang tidak Alkitab gambarkan. Oh, itu kan cuma kelemahanmu saja yang masih bisa diperbaikin, hanya sekedar kesalahan moral. Sebagai natur kita yang berdosa, itu defense. Jadi dosa hakikatnya adalah pemberontakan terhadap Allah, bukan sekedar kesalahan moral, tetapi sikap hati yang menolak otoritas, kehendak, dan hukum Tuhan. Dan ini serius. Jangan didegradasi, jangan diperhalus. Dosa ya dosa. Karena itu kamu butuh juru selamat. Yang pertama, menolak otoritas Allah. Sejak kejatuhan Adam Hawa, kejadian 3, manusia ingin menentukan sendiri apa yang baik dan jahat. Banyak gereja kan juga demikian ya, kecenderungannya demikian ya. Maunya menentukan sendiri ya.
liturgi itu seperti apa, ibadah itu seperti apa. Pokoknya yang pas di hati dijalankan. Saudara, ibadah itu mengikuti apa yang Allah mau. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Cari tahu. Liturgi dibuat untuk supaya manusia tertib di dalam beribadah, sopan di dalam beribadah, hormat di dalam beribadah. Bukan lepas kendali. Karena kita mengatakan bahwa Allah yang kita sembah itu Maha Kudus. Allah yang kita sembah itu suka yang tertib. Suka ketertiban. Tapi dosa berkata, aku mau jalanku sendiri. Bukan jalan Tuhan. Ini natur manusia. Jadi cenderung antroposentis ya. Mau menentukan jalannya hidupnya sendiri. Dia tidak maha kuasa, dia tidak maha tahu. Seperti perdebatan saya dengan orang yang di Jakarta, mungkin dia sekarang udah dokter. Saya percaya Yesus karena saya mau percaya. Dia mau menekankan kehendak bebasnya. Tapi betapa bodohnya orang itu. Dia tidak melihat ayat semuanya dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Kalau kita bisa percaya kepada dia itu karena Roh Kudus yang menggerakkan baik to will and to do. Baik kemauan dan kemampuan itu Roh Kudus yang memberikan. Bahkan iman itu pun dianugerahkan. Sebelum kita dilahirbarukan, kita ini mati rohani. Bisu buta tuli terhadap kebenaran. Termasuk kita yang sudah belajar Kristus ini banyak ya. Sudah cukup lama. Jangan sekali-sekali kita pernah merasa, saya sudah cukup belajar. Saya sudah cukup banyak tahu. Justru semakin banyak yang kita pelajari kebenaran, kita harusnya berendah hati. Masih banyak yang belum saya tahu. Alkitab itu digali tidak ada habis-habisnya, saudara. Kita mau belajar itu menunjukkan bahwa kita tunduk terhadap firman Tuhan, tunduk terhadap kebenaran. Kalau saudara belajar 1-2 mata kuliah kemudian tidak mau belajar lagi, saudara akan rugi sendiri. Saya nggak rugi, yang rugi saudara sendiri. Karena begitu kayanya firman Tuhan, begitu besarnya, tak terbatasnya kebenaran dari firman Tuhan. Kita harusnya merasa semakin banyak kita belajar, harusnya semakin rendah hati. Makin banyak yang belum aku tahu. Kita dibilang tidak tahu apa-apa, jangan marah, saudara. Sekalipun kita sudah tahu banyak. Banyak kan hamba-hamba Tuhan yang belajar 1 tahun, 2 tahun, sudah naik mimbar, sudah KKR kemana-mana. Ya itu, biarlah dia merasa hebat seperti itu. Saya berharap yang di STOS ini tidak demikian. Mempunyai kerendahan hati. Saya memang banyak yang belum tahu. Semakin banyak kita belajar, kita harus mengakui bahwa banyak hal yang belum kita ketahui. Dan seharusnya itu membuat kita rendah hati. Tidak mengeraskan hati atau malah tinggi hati. Saya cukup kaget ya waktu ada satu teman baik ngomong, dia belajar di STOS, kesannya semakin sombong. Saya cuma bisa berdoa, mudah-mudahan dia dipertobatkan. Belajar kebenaran tidak seharusnya kita menjadi makin sombong. Justru harus membuat kita rendah hati ya. Karena Roh Kudus yang memberikan kebenaran itu, menanamkan kebenaran itu dalam hati kita. Apa yang kita sombongkan? Kita lanjut ya. Nomor 2, tidak percaya kepada Allah. Di balik dosa ada ketidakpercayaan. Meragukan firman dan kebaikan Allah. Iblis lebih dulu memberontak karena kesombongan.
ingin menyamai Allah. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Oke, kita lihat. Oh, ini tadi sudah dibaca ya. Mengutamakan diri atas Tuhan. Dosa memindahkan pusat hidup dari Allah kepada diri sendiri, ini antroposentris ya. Itu sebabnya 1 Yohanes 3:4 menyebut dosa sebagai pelanggaran hukum Allah. Melanggar kekudusan Allah. Kita melihat dampaknya. Pemberontakan ini merusak relasi manusia dengan Allah. Membawa rasa bersalah, keterpisahan rohani, dan akhirnya kematian. Karena itu biasanya di dalam suatu ibadah, di gereja-gereja itu seharusnya ada doa pengakuan dosa. Karena kalau kita sudah mengaku dosa, apalagi dalam nama Yesus, kita diampuni. Dia itu setia dan adil. Dia akan menyucikan kita. Tapi kalau belum ada pengakuan dosa, kita ini terpisah dari Allah yang Maha Kudus. Saya pernah menyadari ini, bahwa ibadah itu bukan main-main. Bukan sekedar nyanyi pujian, sampai capek, baru dengar firman Tuhan tidur. Bukan seperti itu. Saudara, beribadah itu menghadap kepada Allah yang Maha Kudus. Bukan menghadap raja, bukan menghadap bahkan Perdana Menteri. Menghadap kepada pencipta langit dan bumi ini. Itu sebabnya kalau misalnya dalam pelayanan apapun, KKR ataupun seminar, kalau saya lihat belum ada pengakuan dosa, ya saya pimpinan pengakuan dosa dulu, baru doa untuk firman. Dosa adalah sikap hati yang melawan dan menolak Allah sebagai Raja. Karena itu solusi dosa bukan sekedar memperbaiki perilaku, tetapi pertobatan dan kembali tunduk kepada kedaulatan Tuhan melalui Kristus. Ini dia tipuan ular dan ketidaktaatan manusia. Tadi sudah kita pelajari, yang pertama meragukan firman Allah. Saat sudah meragukan firman Tuhan, seperti apologet atau bahkan hamba-hamba Tuhan yang dokter-dokter yang blow-on itu ya, melecehkan firman Tuhan bahkan dengan sikap yang kurang ajar, meragukan firman Tuhan. Saya tidak habis pikir bagaimana STT bisa mengeluarkan dokter untuk hamba Tuhan yang brengsek seperti ini. Soalnya saya nggak takut ngomong sekeras ini. Ini live di Facebook saya juga. Celakalah STT yang mengeluarkan dokter-dokter yang menghujat firman Tuhan. Atau bahkan hanya karena gelar dokter dikasih panggung untuk berbicara. Anak-anak STT yang belum lulus hanya iya gitu aja. Tapi kalau saudara tunduk, taat, patuh terhadap firman Tuhan, termasuk belajar firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa saudara taat kepada Tuhan. Saudara belajar di stos itu bukan belajar untuk saya. Saudara taat kepada Tuhan melalui firman-Nya, melalui kebenaran yang disampaikan. Saudara hormat terhadap kebenaran yang disampaikan, saudara hormat kepada Tuhan. Saya tidak butuh hormat saudara. Saya mengarahkan saudara untuk memberikan hormat kepada firman yang hidup itu, firman yang mengubahkan. Nah, ini banyak yang sering dilupakan ya, hanya orang yang belajar 1-2 kali, datang 1-2 mata kuliah, sudah hilang atau kemana. Tidak ada kabar, tidak ada alasan. Mungkin beberapa yang sudah belajar di STT tahu ya bagaimana situasi di STT. Mereka belajar bertahun-tahun dengan disiplin yang keras. Bangun pagi, kerja bakti, doa pagi, kemudian ada kelas sampai jam 4, malam ada doa malam dan persiapan untuk pelayanan. Begitu terus sampai 5 tahun. 6 tahun kalau tambah praktik. Saya belajar
1, 2 mata kuliah terus kemudian merasa hebat, pinter dan ingin naik mimbar. Itu mustahil, saudara. Nah, sama seperti tipuan ular ini ya. Meragukan firman Allah. Ular tidak langsung menyuruh Hawa berdosa. Ia mulai dengan pertanyaan, tentulah Allah berfirman. Iblis selalu memulai dengan hasutannya. Dengan halus meragukan firman Tuhan. Tujuannya adalah menanamkan keraguan terhadap firman Tuhan. Menggambarkan Allah seolah-olah membatasi kebahagiaan manusia. Menawarkan janji-janji palsu. Kamu akan menjadi seperti Allah. Oh sama, kamu cuma belajar setahun aja di sini kok sudah bisa naik mimbar. Banyak kan STT yang abal-abal yang seperti itu. Tanpa harus proses. Tanpa berjerih lelah. Banyak yang seperti itu. Tipuan dosa itu seringkali dimulai dari distorsi kebenaran. Bukan penolakan yang terang-terangan. Berikutnya ketidaktaatan manusia. Hawa melihat buah itu menarik dan memberi pengertian. Ia mengambil dan memakannya lalu memberikannya kepada Adam. Kelihatannya keinginan untuk mengikuti hawa nafsu ya. Kemudian mengutamakan penilaian sendiri. Kegagalan Adam sebagai pemimpin rohani. Kita bisa belajar dari ketiga hal ini. Mengutamakan penilaian sendiri. Wah, aku rasa begini. Aku pikir begini. Aku pikir nggak apa-apa kok. Tapi kita malas mengecek what the Bible said. Apa yang kitab suci gambarkan? Apa yang kitab suci katakan? Dosa bukan sekedar makan buah, tetapi melanggar perintah Allah secara sadar. Itu patut kita renungkan ya. Akibatnya mata mereka terbuka, tetapi dalam rasa malu. Hubungan dengan Allah rusak, manusia tersembunyi dari Tuhan. Dan tipuan ular itu menyerang firman dan karakter Allah. Sedangkan ketidaktaatan manusia menunjukkan hati yang memilih kehendak sendiri. Dari sinilah dosa dan maut masuk ke dalam dunia. Namun Allah tetap menyatakan janji keselamatannya. Oke, nanti materinya saya bagikan. Silakan saudara pelajari. Kita masuk ke tanya jawab dan sharing. Silakan nyalakan kamera. Ya, silakan. Silakan panggil, Panto. Masih 15 menit. Oke. Silakan. Panto, Angki, Bu Yeni, Bu Ayu, Pak Daniel. Sharing boleh, tanya boleh.
tentang itu ya Pak, tentang jatuh ke dalam dosa itu kan seperti kita di sekarang zaman handphone Android sekarang kan itu kita itu kebanyakan iman kita itu kadang-kadang jatuh atau kalau iman kita itu mati karena tawaran-tawaran di dunia yang membuat kita menghilang kemuliaan bisa hilang. Jadi kadang-kadang kita mau awalnya kita itu lagi bernyala-nyala cinta Tuhan, tiba-tiba ada yang begitu, ada sedih masalah, lihat orang yang bikin ribut atau viral di TV. Kadang-kadang kita itu iman kita itu kadang-kadang macam udah lebih fokus di dunia Facebook. Jadi kadang-kadang kita itu jatuh gitu, macam kadang-kadang kita itu kurang percaya sama Tuhan. Ada juga yang benar-benar di dalam Tuhan juga gitu. Kadang-kadang kalau kita melayani juga itu kadang-kadang kita itu iman kita itu kayak kurang percaya, kayak Tuhan itu gak ada. Jadi dari saya juga pernah dulu memang awal itu kan nyala-nyala. Kadang-kadang itu lihat gambar Tuhan Yesus itu ciumnya lempar lagi nempel itu nyanyi sendiri, bersaksi sendiri, kayak khotbah sendiri. Itu roh Tuhan itu selalu hidup gitu. Nggak bisa menahan ya. Iya, jadi saya nggak bisa diam, macam apapun yang saya cipiri, terima kasih. Pokoknya mulut selalu ada ucapan syukur di masa aku belajar untuk syukur. Nah, ketika kalau kita ada masalah gitu, jadi kadang-kadang kok hilang gitu. jadi saat itu juga kita bisa lewat masalah itu kadang-kadang kita kok hilangnya apa yang kita punya, saya bilang yang tadi kita mengalaminya tiba-tiba hilang. Jadi aku berusaha lagi, aku nyanyi lagi. Jadi terima kasih Tuhan. Pokoknya semuanya harus ucapan syukur, apapun yang terjadi itu harus tetap bersyukur. Tiba-tiba bisa senyum sendiri, ingat kembali kebaikan Tuhan. Itu yang alami. Jangan sampai hilang damai sejahtera sama sukacita kita dalam Tuhan. Memang Bu Yeni, manusia itu gudang berhala ya. Apa saja bisa menjadi berhala. Pasangan hidup, anak, kekayaan apalagi, jabatan apalagi, posisi apalagi, apa saja. Apa saja yang membuat kita makin jauh dari Tuhan atau menggeser prioritas kita dari Tuhan itu berhala. Bahkan pelayanan kita juga bisa menjadi berhala. Jangan salah. Iblis juga bisa memutarbalikkan. Ada kan orang pelayanan saking sibuknya sampai tidak mengurus keluarganya, mengurus orang tuanya, anak istrinya. Doanya yang biasanya setengah jam menjadi cuma 5 menit, itu pun sambil nyetir. Ya kan banyak kan? Itu sudah jatuh seperti itu. Nah kalau di SPT kan dipupuk ya jam-jamnya, dipupuk dengan sistem yang ketat saja masih banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Apalagi misalnya cuma tahu 2-3 mata kuliah terus kemudian lepas gitu. Saudara bisa bayangkan. Yaitu kecenderungan kehendak bebas ya. Kehendak bebas menjadi semacam berhala. Ya. Kehendak bebas itu kalau sebelum kejatuhan itu memang ada. Tapi relasinya kan masih bagus, harmonis yang tadi kita lihat awal-awal ya. Kalau Pak Ongki tadi sama Pak Anto kan awal-awal melihat materinya. Tapi setelah kejatuhan orang berdosa yang bisa melahirkan orang berdosa berikutnya. Tidak ada bagian kita yang tidak terpolusi oleh dosa. Bahkan kesalehan dan motivasi baik pun sudah tercemar oleh dosa. Sebaik apapun. Saudara merancangkan rencana baik apapun, setan itu bekerja akan menggoyahkan melalui banyak dakwaan sama dustanya. Yang membuat supaya rencana kudus itu gagal. Nah, itu kita harus hati-hati. Gitu. Oke, silakan. Baik, Pak Ongki, Pak Anto, kalau ada. Oke, Pak. Kalau dari saya, Pak, jelaskan gimana dalam materi Bapak menjelaskan di mana manusia itu jatuh dari dosa awal.
sehingga kasih Tuhan itu nyata melalui Kristus ya kan. Jadi pertanyaan saya gini Pak ya, seandainya saja Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, apakah kita masih tetap ada? Terus berikutnya lagi, kalau saja Adam dan Hawa tidak makan buah itu, kayaknya kita tidak mati ya, karena ketika Adam dan Hawa makan buah itu, maka kutukan itu ada. Ketika Allah melarang mereka, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Ketika mereka makan buah itu, percaya bahwa kematian itu ada sekarang akibat dari ketidaktaatan manusia. Seandainya sebenarnya kalau mereka mungkin kita nggak mati atau gimana? Ya, segala sesuatu itu kalau yang sudah terjadi ya itulah kehendak dan rancangan Tuhan. Right or wrong dalam pandangan kita, dalam perspektif kita, kalau yang terjadi itu kehendak Tuhan, itu rancangan Tuhan. Yang belum terjadi, kita bisa bersandar kepada Dia untuk mohon bimbingan, pimpinan, tuntunan selaras dengan firman-Nya. Jadi pertanyaan yang seandainya, Iblis pun juga menyatakan itu seandainya kepada Hawa. Itu modus yang sama yang Iblis lakukan, seperti itu. Tapi kan faktanya Alkitab menggambarkan seperti itu ya harus kita terima. Itu sebabnya tidak ada teologi spekulasi. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Oh saya rasa seperti ini, saya rasa begitu. No, standarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bicara apa? Firman Tuhan menggambarkan bagaimana kita harus tunduk. Itu yang pertama. Tunduk, taat, patuh. Itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang ketundukan itu memang dunia menganggap kita seperti orang yang fanatik ya. Tapi coba kita renungkan. Ayat firman Tuhan yang mana yang kalau kita sungguh-sungguh kita taati, kita tidak dipandang fanatik. Tidak ada sebenarnya. Karena sebenarnya sudah hancur dan rusak total karena dosa itu manusianya, bukan firmannya. Firmannya adalah standar kebenaran itu sendiri. Yang tidak pantas untuk dihakimi. Oh, seharusnya firman Tuhan tidak menggambarkan gini. Harusnya seperti ini, andai kata manusia tidak jatuh, gini-gini. Nah, itu kan sudah menghakimi dalam tanda petik secara eksplisit, implisit, meragukan firman Tuhan. Bahwa apa yang sudah terjadi ya kita terima. Firman Tuhan menggambarkan kejadiannya seperti ini, kita tunduk, taat, dan patuh terhadap firman Tuhan. Karena itu kalau misalnya perdebatan tentang hal yang seperti ini, harusnya basicnya sama ya. Kamu percaya terhadap firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak ya, kita ngomong akan circular reasoning. Muter-muter gitu. Percuma, itu apologetik yang sia-sia. Apologetik yang tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan. Yang justru akan membuat lemah iman kita. Itu. Jadi yang pertama yang paling penting adalah kita tunduk, taat, dan patuh terhadap firman Tuhan. Apakah banyak yang menolak atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting saya mau taat, tunduk, dan patuh. What the Bible said, apa yang Alkitab gambarkan. Nah, itu cukup buat saya. Kecukupan di dalam Kristus dan firman-Nya, itu sudah membuat kita bahagia harusnya. Gitu. Luar biasa Pak Anggi membukakan kita. Oke Pak Anto, silakan. Terima kasih Pak Anggi. Ya gimana? Kematian ini ada. Itu akibat dari dosa. Betul. Iya, betul sekali. Jadi kalau saja makanya tadi saya mengatakan mengandaikan saja. Iya. Kalau saja manusia itu tidak jatuh dan dosa, itu tidak. Kalau masih pengandaian, kalau dijawab dengan pengandaian juga pasti nggak terima juga. Jadi lebih baik dijawab what the Bible said. Kita suci gambarkan. Yang digambarkan seperti itu ya kamu mau tidak mau menerima. Itu saja. Kalau saya
masuk akal atau tidak, saya terima. Biarkan orang menghujat firman Alkitab, pasti ada yang salah. Kalau kita datang kepada kitab suci dengan sikap dan motivasi yang benar, Roh Kudus pasti memimpin kita pada kebenaran. Itu kuncinya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan melalui kitab sucinya dengan cara dan motivasi yang sudah berasumsi dulu bahwa Alkitab ada kesalahan, Roh Kudus tidak akan memimpin kita dalam kebenaran. Kita akan tetap dalam kesalahan preasumsi kita. Itu intinya. Itu sudah masuk filsafat. Oke, Pak Anto ketawa-ketawa. Silakan, Pak. Ya, salam. Salam, ya. Ya, saya lihat dari tadi kalau kita lagi mikir begini ternyata mengandai-andaikan kalau ada hal tidak berdosa ya. Iya betul Pak. Mungkin barangkali manusia nggak akan mati barangkali. Sebenarnya kalau menurut saya sih tidak mati karena apa yang dilarang Tuhan itu tidak dilanggar. Jadi tidak ada kita, tidak ada lu, tidak ada ini dan itu. Ya cuma ada Adam dan Hawa, tidak ada manusia lagi. Sebenarnya sebelum saya lupa ya, sebenarnya tipologinya itu begini. Sebelum saya lupa ya, saya tambahkan dulu. Bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan beranak itu ada sembilan ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ya itu setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dulu kan memang manusia itu sifatnya kan kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi setelah Adam dan Hawa dia jatuh dalam dosa, dia diusir dari situ. Nah, akhirnya dengan susah payah di kejadian itu dengan susah payah kamu akan mengusahakan tanah dan dari hasil bumi lah mendapatkan makanan itu. Dan di situ dikatakan seperti yang Abraham janji Tuhan kepada Abraham juga, beranak cuculah dan penuhilah. Itu kan bahasanya setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maaf Pak. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian itu Pak, itu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Coba Bapak lihat dalam Kejadian 1:28. Itu manusia belum jatuh dalam dosa Pak. Itu masih dalam tahun kita sekarang aja. Ketika manusia jatuh dalam dosa, baru hukuman itu muncul. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia itu dengan Allah berfirman mengatakan kepada mereka, beranak cuculah pada ayat 37. Ya, jadi Jadi ayat 38 itu beranak cuculah dan bergabung. waduh, kurang 1 menit. Kurang 1 menit. Kamu di grup WhatsApp kalau ada yang Oke, nanti. Oke, nanti saya lanjutkan di WA ya. Kita bersyukur malam hari ini untuk kelas yang luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan. Sampai ketemu di hari Sabtu. Dan tetap bersyukur seberapapun yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Ongki, Pak Ayu, Pak Daniel, Bu Yani, Pak Anto. Tuhan berkati. Salam. ya, shalom.